Warna kesukaan saya adalah Biru. Merah. nggak ada yang bener. Kuning. Malware. Malwarenya ikut-ikutan. Hello Magic People, kembali lagi dengan saya Nartini. Dan tentunya kali ini saya ditemani oleh dua kakak-kakak yang sangat keren ini. Ada Kak Werdi dan juga Kak Yoga. Hai kakak-kakak. Om Swastiastu. By the way, apa kabar Kak? Baik. Kak Werdi? Baik. Baik. Asukara kedua Kedua kakak. belah pihak. Kedua belah pihak dalam keadaan baik dan juga sehat. Iya. Oke, pada video kali ini mumpung kita ketemu, saya ingin menanyakan. Kemarin kan lu udah ketemu kan? Iya, udah ketemu. Oh. Ini ketemuan yang Ketemuan. pertemuan. Bahaya yang kayak ini bahaya. Kayak ini bahaya. Oke. Kan salah ngomong dikit nggak apa-apa. Iya, betul. Ini pertemuan yang kedua kalinya kita bertiga Kak ya. Betul nggak Es? Iya betul, nanti kalau Ya, kita kayaknya. berdua ada schedule-nya lagi gitu. Oh, gitu. Iya, dan jadwalnya itu. Ke depan kita rencanakan bareng-bareng ya. Kalau saya Privasi. Masih. Oke. Oke. Kita lanjut ke topik Kak ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang sangat penting, unik dan tentunya masih berhubungan dengan website. Oke. Dari kakak-kakak berdua ada yang bisa nebak nggak sih? Kira-kira kita akan membahas apa? Ya website, tentang website kan? Kalau Enggak, saya berhubungan ya, dengan ya website. berhubungan dengan website. Kalau Iya. yang paling penting, yang paling menarik, yang paling apa? Unik, dia bisa dibilang unik sih. Penting, Ya vital. paling membahas future kita ke depan itu paling masa depan paling Oh, jauh itu. banget sih, Oh Kak. mati enggak ya? Salah Enggak gitu. dong. Salah Enggak. gitu. Aduh. Coba apa nih? Kalau dari Kak Werdi kira-kira apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Dia apa? Feelingnya dia enggak agak lebih ya Di dari bawah saya. ya? Ya. Oh gitu. Kak Werdi terima digituin nggak? Terima. Terima karena kenyataan. Oh my god. Jahat Dia banget, apa? ya. WO istilahnya kalah sebelum bertempur ya. Ih. Gitu. Jahat banget dia. Iya. Astaga. Udah nggak ada lahan parkir. Ya silakan pakai apa sekarang. Oke, fokus. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai hosting. Pasti sudah tak asing lagi kan dengan istilah hosting. Ya. Oke, jadi saya mempunyai beberapa buah pertanyaan untuk kakak berdua. Untuk pertanyaan yang pertama, kita boleh mulai kan? Boleh. Jangan tegang-tegang Kak ya. Enggak, grogi Tarik malah. nafas. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah tingkat kemahalan sebuah hosting akan menentukan baik buruknya kualitas hosting Saya. tersebut? Wih, Wah, saya kaget. kejut. Oke, silakan. Silakan. Pencet nggak ada nomornya di sini. Oh. Iya, anggap aja ada tambah. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, saya ulang sekali lagi. Apakah tingkat kemahalan sebuah hosting? Kenapa kaget? Enggak. Ada lalat. Alarmnya lucu gitu. Apa notifikasinya lucu gitu. Oh gitu. Ya, Berarti nggak bener tanggapan saya kan? Enggak. Ngapain sawah gitu. Itu di hidungnya ada. Enggak kayaknya. Hidungnya saya kenapa Pak? Masih. Oh masih. Oke, fokus. Oke, kita fokus untuk pertanyaan yang pertama. Apakah tingkat kemahalan sebuah hosting akan menentukan baik buruknya kualitas hosting tersebut? Silakan kalau di kanan. Tadi udah pencet tombol. Oh. Ternyata saya nggak tahu jawabannya. Menurut Kak Werdi sendiri, menurut pendapat Kak Werdi, menurut dari sudut pandangnya Kak Werdi, Tingkat kemahalan sebuah iya tingkat apakah kemahalan mempengaruhi baik sebuah buruknya? hosting, apakah akan menentukan baik buruknya kualitas dari hosting tersebut? bisa iya, bisa juga enggak. Alasannya Kak? Ya karena biasanya kalau hosting yang biasanya nih kan, kalau hosting yang mahal tuh umumnya dia udah punya nama dia gini. Penyedia hostingnya itu udah punya nama, makanya dia berani menaikkan harga kan karena udah punya nama. Terus tuh selain itu pada hosting kan ya namanya juga hosting kan, apa namanya, tugasnya itu untuk menyimpan sebuah data pada website kita. Kalau hostingnya mahal biasanya kan juga penyimpanannya juga gini lebih besar dia gitu. Jadi tergantung. Tergantung. Menurut saya ya, menurut saya. Jawaban dari Kak Werdi tergantung. Saya ingin
Yoga juga. Menurut Kak Yoga. Nah ini juga. Iya dong. Oke, kalau menurut saya apa harga sebuah hosting itu apakah menentukan baik buruknya? Kalau menurut saya iya, Kenapa? gitu. Karena logika saya kayak gini, barang yang mahal pasti dibarengi dengan kualitas yang bagus, gitu. Contohnya Bisa aja penipuan kan? ya hosting namanya juga penyedia, pasti kan menyediakan kualitas yang terbaik. Kita bicara real lah, nggak berbicara Namanya juga penipuan. orang kan gak ada salahnya gitu. Iya, diam dulu. Oke. Oh, saya mulai panas ya. Panas saya sekarang. Intinya gitu. Kalau logika saya kayak gitu. Hosting yang mahal, ya pasti akan dibarengi dengan kualitas yang bagus juga. Gitu. Ya gitu sih menurut saya. Oke, jadi setiap orang mempunyai pandangan dan sudut pandang masing-masing. Jadi menurut Kak Wardi sendiri hal itu Pandangan dan tergantung. Iya, ternyata. Menurut Kak Yoga sendiri hal itu iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Dua jawaban yang berbeda, namun menurut saya itu sisa arah. Itu tujuan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siap dengan pertanyaan yang kedua? Wah, siap. Apa perlu jeda tarik nafas? Ya, langsung saja. Oke, kita Jangan sabar. lanjut ke pertanyaan yang kedua. Agak melenceng sedikit sih ini. Kakak lebih menghargai uang atau kualitas dari barang yang telah diuangkan? Oh, saya. Siapa deh yang dulu jawab? Saya aja. Kalau Ya, ini kayak Kak Yoga. kalau masalah Kualitas. harga menghargai dengan kualitas ataupun kuantitas, saya duluan. Iya. Silakan Kak. Keluarkan opini dari Kak Oke. Yoga. Kalau gini, misalnya saya punya uang 1 juta rupiah, atau 1 juta rupiah ya. Kalau saya beli barang itu, yang penting cukup dengan uangnya saya. Sama kayak saya memilih hati, milih Nat ini, Kak Nat ini kan udah pas di hati saya gitu. Makanya saya pilih gitu. Kita milih barang itu ya harus pas dengan Pilihan. budgetnya kita juga. Nanti kamu beli baju 100.000, kamu beli punya uang 50.000 kan nggak bisa kan, harus ngutang dulu gitu. Itu sih menurut saya. Jadi harus sama semua. Budget kita harus pas dengan harga barangnya itu. Gitu. Kalau kualitas itu pasti tujuan utama, tapi kalau budget kurang mau kualitas bagus itu nggak mungkin, ngayal namanya. Gitu. Tapi ini yang menarik. Saya nggak punya budget bagus tapi malah dapet yang sempurna. Emangnya Kak Yoga udah dapetin saya. Iya tunggu Oh, lah, iya. lagi bentar aja. Kalau dari Kak Wardi gimana nih Kak? Oke, bisa diulang pertanyaan. Oke, saya ulang pertanyaannya. Lupa soalnya. Ini agak melenceng sedikit sih Kak ke topik. Kakak lebih menghargai uang atau kualitas dari barang yang telah diuangkan? Jelas menghargai kamu dong. Menghargai saya? Iya. Kok gitu Kak? Ya karena ya gitulah, menghargai pokoknya. Iya kan udah lahan parkirnya kan udah kosong. Gimana sih dapet full di sana udah full. Udah full kan. Tapi kok saya nggak ngerti dengan Iya, lahan langsung parkir ke- yang- Langsung saja, oke. Apa pertanyaannya? Kualitas dari barang yang diuangkan, lebih menghargai uang atau kualitas? Iya. Kalau saya sih ya sama dengan Kak Yoga. Tuh, Kita lihat sama. dulu, tapi- Kali ini sama. Heeh. Oke. Yang saya lihat tuh gininya dulu, apa namanya, harganya. Harganya cocok nggak dengan kalau harga 15 gitu kan, harga 15.000 gitu. Jadi misalnya beli mie kan, mie sedap misalnya, harga 15.000, mie-nya dapat 1 gitu, cocok nggak gitu? Jadi mencocokkan kan. Mencocokkan. Ya agar nyambung lah. Agar nyambung lah gitu dengan kualitasnya. Harga segini nyambung nggak, kualitasnya gimana, bagus apa enggak gitu. Oke. Jadi kali ini Lebih mementingkan kualitas kalau saya, lebih mementingkan kualitas. menghargai kualitas maksudnya. Oh, lebih menghargai kualitas. Kalau saya ya kedua-duanya saya hargai. Kenapa? Kalau ya kita kan sebagai seorang Jika diminta untuk memilih. untuk memilih. Ya kalau ada 3 pilihan saya pilih karena ini. Tapi karena ini pilihannya cuma 2, saya pilih harga saja. Harga. Iya. Kualitas. Karena ibu saya pernah bilang gini, Apa tuh Kak? Dek kalau kamu ingin beli baju, beli saja yang murah. Nggak usah beli baju yang
berkualitas, terus covernya bagus, terus nanti kamu kiri gitu. Iya, karena masa muda itu saya agak sedikit beda ya dari opini-opini yang lain. Saya nggak suka masa muda itu masa bergaya, saya nggak suka. Tapi masa muda itu masanya saya untuk berinvestasi, entah itu berinvestasi pendidikan, pengetahuan atau berinvestasi di uang gitu. Tidak mementingkan passion. Ya nggak mementingkan passion karena coba lepas bajunya sekarang. Itu kan kebutuhan namanya, itu kan kebutuhan. Kalau misalnya saya nggak pakai baju ya nggak sopan nantinya. Beda nanti saya dengan gitu. Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. Oke, silakan lanjut Kak. Oke. Udah gitu. Opini dari Kak Yoga lumayan menarik. Iya. Oke, jadi kembali lagi setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Kebebasan berpendapat. Iya, benar banget. Dan tentunya harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, pasti. Gini ya, kita memang di podcast ini memang saling menghargai, tapi di luar ya itu aja. Wow. Ya, kalau dia Ada direbutkan soalnya. pakai itu pointer gitu. Tapi sedikit pesan dari saya sih, Iya. jangan terlalu suka main fisik. Iya. Daripada main hati kan. Biar nggak ngomong doang kan ya. Iya, kan, Harus biar ada nggak- bukti gitu. Iya, Soalnya lagi lanjut merebutkan lanjut market. kasihan juga. Kasihan juga nanti penonton Oke. ini apa sih gitu. Oke, anggap aja itu iklan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi, suatu benda maupun manusia itu mempunyai sisi buruk dan juga sisi baiknya. Iya. Betul nggak? Betul. Oke, jadi sekarang berhubungan dengan topik. Jika dilihat dari sisi buruknya, biasanya di mana sih letak sisi buruk dari sebuah hosting tersebut? Saya tuh kalau ini. Siapa mau duluan? Iya, karena ini pilih saya tuh dia. Pilih. Oh, jadi saya harus memilih. Iya. Saya tidak suka memilih. Saya ingin Oh, berarti suatu suka- hal yang adil gitu. Oh, berarti- Tapi dan shoot aja deh. Ya, Belum saya tembak ada juga. saya aja jadi jadi volunteernya deh. Saya aja yang jawab duluan ya. Kalau diterima dia jawab duluan. Iya, terima. Oke, kalau Iya. sudah diterima silakan. Kak. Apa tadi? Lebih rumit. Ini jika dilihat dari sisi buruk. Sisi buruk sebuah hosting gitu. Iya, di Oke. mana sih letak sisi buruk hosting tersebut? Yang jelas sisi buruknya itu tergantung kita sendiri. Misalnya kalau Kak Narti nanti milih seseorang untuk jadikan pendamping gitu ya. Kalau milih saya sih pasti nggak ada sisi buruknya. Tapi kalau milih lawan saya ini udah buruk-buruk sih. Kok beda sekali, tapi Kak? gini kita fokus ya. Ini kalau kita milih hosting itu tergantung orangnya aja. Dia milih hosting itu ya kalau salah milih ya buruk nanti. Apapun kayak gitu. Iya. Ya yang kedua itu buruknya hosting itu mungkin harganya yang Iya. agak tinggi lah, karena ya kualitasnya bagus seperti saya bilang tadi. Kalau harga tinggi secara umum pasti dibarengi dengan kualitas yang bagus. Oke, dari Kak Wadi. Oke, seperti biasa bisa dibilang pertanyaannya. Oke, saya ulang kembali. Mungkin kasih buku aja satu-satu biar nyatet gitu ya. Pelupa saya. Iya, nggak apa-apa Kak. Saya ulangi. Oke. Jika dilihat dari sisi buruknya nih Kak, jangan dilihat dari sisi baiknya saja. Biasanya di mana sih letak sisi buruk dari sebuah hosting tersebut? Letak sisi buruk dari sebuah hosting. Misalnya saya nih udah buruk, tapi ada Kak Nartini di sini kan sebagai pelengkap saya gitu. Oh, Jadi gitu. sempurna jadinya gitu. Oke. Begitu. Iya. Alah. Oke, fokus. Ya. Bukan dilihat dari hostingnya, sisi buruk hosting, tapi sisi buruk dari penjual. Jadi saat kita membeli sebuah hosting kan biasanya itu kurang miskomunikasi biasanya kan di antara penjual itu nggak Reviewnya. ada juga review yang buruk-buruk gitu kan, dan juga seperti yang dikatakan Kak Yoga ya, Tergantung pemilihan hostingnya gitu. Itu aja singkatnya, nggak usah berbelit-belit lagi. Kalau Oke. nanti kita bilang buruk, misalnya hosting A, nanti mereka protes. Hosting saya nggak buruk, bagus. Tapi Makanya- saya nggak buruk kok. Kenapa kamu bilang buruk? Ya nanti urusannya di Oh, gitu. Oke. Oke. Dingin
dingin. Iya dingin. Nggak boleh. Enggak, saya selalu hangat orang. Jiwa saya kayak gitu. Oke. Oke. Lanjut Kak. Jangan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini kita berbicara mengenai kerumitan. Siapa yang rumit ya kalau nggak salah ini? Lebih rumit yang mana sih Kak? Mengubah nama domain atau mengganti sebuah host? Oh, saya aja. Saya aja. Tadi kan udah Kak Yoga. Oh, oke. Sekarang Saya ngalah. Malah dong. Silakan. Ngalah. Ayo, silakan. Kita mau berantem. Kalah. Ngalah. Oke. Apa pertanyaannya? Oke, saya ulang lagi Kak Oke. ya. Kita berbicara mengenai kerumitan. Lebih rumit yang mana sih? Mengubah nama domain atau mengganti sebuah hosting? Mengubah nama domain. Kalau menurut saya, karena domain itu sekali kita buat kan susah tuh untuk meningkatkan branding kita kan. Jadi saat branding kita udah naik gitu kan, udah terkenal branding sebuah website kita kan. Jadi kalau kita ubah namanya itu akan susah dicari oleh pengikut tak istilah ini Iya, itu penggunanya. pengguna website gitu. Pengunjung. Susah dicari gitu kan. Jadi kita harus mempromosikan lagi ini kita supaya naik brandingnya gitu. Jadi kalau kalau hosting kan ya, kalau dibandingkan dengan hosting kan Ya bisa lah. bisa lah gitu. Mengganti sebuah domain Hosting. hosting gitu ya, domain yang paling sulit. Yang Rumit nih, iya bukan sulit, rumit. Oke, kalau dari Kak Yoga sama Kak? Iya sama, tapi ada tambahan sedikit dari saya. Kalau ya memang benar tadi bilang Kak Wedi bahwa bukan rumit sih ya, tapi karena kita ya misalnya mau nyari nama brand yang cocok tuh apa sih untuk website kita gitu. Mungkin di sana letak susahnya itu di sana. Rumit kan ini? Iya. Ya rumit. Iya. Iya. Iya, oke. Oke. Tapi kalau kita mengganti hosting itu mudah, misalnya di penyedia hosting A kita nggak cocok atau merasa kurang terlayani gitu, bisa pindah ke hosting B. Itu nggak serumit cinta saya ke Kanarti. Oh, berarti rumit kan? Rumit cintanya. Ya rumit, namanya juga perjalanan, pasti ada proses. Apapun itu pasti ada proses. Tapi kayaknya saya nggak pernah menjalin kisah cinta Iya, dengan Kak Yoga. ya, nah kita kan lagi, Udah nggak ya ada. udah, Udah gak usah dibahas itu, gak usah dibahas. Nanti takutnya penontonnya yang baperan gitu. Yo, Iya. baperan. Oke, cukup. Ke Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Masih ada dong. Oke, ini terakhir deh Kak. Yang saya merasa udah panas. Panas. Iya. ya, Perlu pendingin sih sebenarnya. ya kalau deket saya dijamin adem. Gitu. Katanya panas. Jiwa kamu panas katanya. Jangan mengelak lagi, jangan mengelak. Oke, lanjut Lanjut. ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Apakah antara hosting dan domain itu merupakan dua hal yang saling melengkapi? Siapa nih? Saya atau? Antara hosting dan juga domain. Iya, udah, siapa yang jawab? Saya tuh. Antara Kak Ordi atau Kak Yoga? Pilih. Siapa? Kali ini harus dipilih ya. Ya, Kali ini harus satu dipilih. atau dua. Wow. Saya satu, sebenarnya- dia dua. Sebenarnya saya nggak bisa memilih. Dia harus memilih. Tapi karena ini harus dipilih, Iya. ya saya memilih. Saya memilih dengan cara Dengan cara apa nih? sebuah pertanyaan. Ya. Barang siapa yang menjawab dengan benar pertanyaan dari saya, maka itulah yang berhak menjawab lebih awal. Oke. Warna kesukaan saya adalah Biru. Merah. nggak ada yang benar. Kuning. Palmer. Palmernya ikut-ikutan. Oke, itu dia Pink. pertanyaan yang kedua Kak, boleh satu Oke, kali oke. kesempatan. Oke. Makanan kesukaan saya adalah Sahur. Kemarin benar bro, benar. Salah ya? salah dong. Nasi. Salah, itu kan makanan pokok. Oke, disingkat saja. Saya aja Oke, yang nggak buat. mau. Oke, Harus benar. silakan Kak. Kalau Betul, betul. Oh, terima dia duluan. Terima. Oke. Daripada nanti ya gitu deh. Oke, silakan Kak Ordi. Saling melengkapi gitu. Ya. Iya. Antara hosting dan Hosting dan juga domain. Apakah mereka saling melengkapi? Hmm. Ya.
seperti halnya Kak Nardini itu domainnya. Nggak usah dong bawa ke sana. Kita Kenapa kan kamu? bahasnya ini kan hosting dan domain. Nggak usah dong bawa. Ya terserah. Ya, Harus oke. menghargai pendapat kan? Oke, siap. Oke. Jadi diem aja gitu. Iya, siap. Jangan ngomong. Oke, dingin. Ingin saya. Oke. Oke. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena seperti video yang sebelumnya kan pernah saya jelaskan, yaitu tanpa hosting itu kan penyimpanan gitu kan, penyimpanan data sebuah website kita. Sedangkan domain itu adalah berupa URL dia atau alamat dari website kita. Saling melengkapi pokoknya. Saling melengkapi. Intinya kalau salah satu nggak ada itu nggak bisa berdiri. Seperti itu kah? Ya bisa dikatakan gitu. Karena Kalau misalnya domain aja kan, kita punya domain aja, tidak punya penyimpanan. Gimana caranya ngupload foto di sana kan di website kita? Gimana caranya begini tulisan, gambar dengan foto sama ya? ya. Video gitu. Jadi saling melengkapi itu intinya. Saling melengkapi. Ya. Iya. Dari Dari saya, oke, kalau domain dan hosting saling melengkapi, ya, tapi ya seperti pembahasan tadi yang paling penting itu adalah domainnya, gitu. Yang karena ya seperti pembahasan tadi itu memang hal yang rumit untuk kita nanti ganti-ganti itu memang hal yang rumit. Gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, apakah hosting dan domain itu dapat berdiri sendiri? Menurut saya tidak. Tidak dapat. Ya seperti saya nggak bisa hidup tanpa. Ya jangan dibawa ke sana. Nggak Tadi ada hubungannya, katanya nggak ada pendapat bebas. nggak ada hubungannya. Nggak konsisten ini. Nggak ada. Oh, oke. Oke, rupanya sudah lumayan panas ya kak. Mungkin bisa dinginin dulu, tarik nafas dulu. Saya dari tadi udah ya. Gimana? Ya karena sembari lihat Kak Nati Nggak ada hubungannya. jadi dingin kembali gitu maksudnya. Biasain aja, nggak ada hubungan. Ya Kak, saya akan lanjut ke Oke, pertanyaan lain. karena saya nggak ingin meributkan suatu hal yang Tidak menyangkut pasti, perasaan. Ya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir. Gimana? Oke. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira penyedia jasa hosting di Indonesia yang kakak ketahui itu apa aja sih kak? Siapa nih? Siapa ya duluan? Ya dia duluan biar dia dingin dulu. Oke, Kak Wardi katanya duluan kak. Pertanyaannya? Oke, saya ulangi kembali. Penyedia jasa hosting di Indonesia yang kakak ketahui saat ini Indonesia. ada apa aja? Jagoan hosting, Jagoan hosting. Mega Hoster. Mega Hoster. Iya banyak nasi web host. Kak Yoga? Kalau Lu masih ngomong loh. ya, karena mah Ya, lanjut. versinya dia itu yang gratisan, makanya dia milih kayak nasi webos. Bener nggak? Iya benar. Itu yang apa? Kayak tukang hack itu ya, nasi webos itu ya. Kalau Kurang iya ajar ya. bener dibilang seperti Kak Wadi tadi ada apa? Jagoan host, ada apa lagi? Kenapa niru-niru? Ada Niaga Hoster, ada nasi web host. Nggak usah sebutin orang itu katanya gratis nggak usah. Kalau apa yang saya ketahui itu ada apa? Ada warna host gitu. Itu tapi kalau Cuma satu. ya kan udah lu sebutin tadi. Gitu. Ya cuma itu aja kan banyak Ya, ada. orang gue mau sebutin itu tapi Kak Wadinya udah nyebutkan gitu, makanya nggak bisa lagi sebutin. Bilang aja. Tapi nggak kalau tahu. versi yang gratisan yang sering dipakai Kak Wadi itu, Oh, iya, yang iya. populer di masyarakat itu ada nasi web hosting gitu. Oh, iya. Ya, jangan. Jadi Jangan kalau dibilang mengenai juga. keunggulan, lebih unggul yang mana sih? kalau mengenai masalah keunggulan dan tidaknya saya nggak bisa sebutkan karena ini menyangkut perusahaan gitu. Iya. Kalau misalnya saya sebutkan keunggulannya karena ini banyak bagi saya itu banyak. Tapi kalau Jangan terlalu kesana, jangan terlalu kesana. kekurangannya itu nggak lo kok nyolot gimana? Kenapa harus Kak Nardini dijadikan patokan itu loh? Terus kalau saya bilang kelebihannya anak jelas saya nggak nemukan itu loh. Gimana caranya saya bilang? Ya saya kan Oh. cuma banyak kekurangannya jadi nggak bisa nyebutkan. Iya. Jadi fokus ke hostingnya. Ya gitu. saya juga banyak kekurangan tapi sudah dilengkapi sama Oh. Kak Nartini gitu maksudnya. Ya. Ngerti nggak? Ngerti. Lanjut aja. Kalau itu aja. Itu aja. Ya selebihnya nanti kita lewat chat aja biar Oke. agak privat. Oke ya. Enggak amat ya. Oh
Sana sama nama itu. Modus. Oke. Masuk. Oke, mungkin itu saja beberapa penyedia jasa hosting yang kakak-kakak ketahui dan Ya. mungkin masih banyak lagi penyedia banyak. jasa Masih banyak. hosting di Indonesia yang belum kakak-kakak berdua ketahui. Iya. Oke, mungkin nanti mengenai penyedia jasa hosting di Indonesia akan kita bahas lebih lengkap atau lebih lanjut lagi pada video-video selanjutnya. Oke, karena sudah lumayan panas, saya tidak mau sepanas bara lagi. Iya. Mungkin video kali ini cukup sampai sekian dulu. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan see you in next video. Oke, see you. Makasih Kak. Ya, oke. Biasain aja. Tangannya itu loh.